Empat sahabat duduk di kafe langganan. Dari luar kelihatannya akrab, ketawa bareng, foto-foto. Tapi kalau didengerin baik-baik, omongan salah satu dari mereka penuh sindiran, pamer kosong, dan rasa iri yang dibungkus senyum manis. Akhirnya bisa santai juga ya. Minggu ini kerjaanku padat banget. Kerja terus sih. Enak ya sekarang udah sibuk. Beda sama dulu. Ya, namanya usaha. Capek ya kerja keras. Aku tuh gak kebayang hidup kayak gitu. Ya, mau gimana lagi? Hidup butuh duit. Iya sih. Tapi gak semua orang harus jungkir balik cari duit. Yang penting halal. Halal itu relatif, Kar. Yang penting masih bisa ngopi bareng gini. Menurutku itu udah bahagia. Iya sih. Asal jangan lupa temen aja kalau udah naik. Naik apa? Ya hidup lah. Kamu sekarang beda banget ya, Nat. Auranya tuh beda. Maksudnya? Ya kayak orang sibuk sukses gitu. Jangan sombong aja. Hah? Aku biasa aja. Ih, bercanda. Tapi ya namanya orang berubah, suka lupa diri. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak si Dinda? Kenapa lagi? Sekarang sok-sokan jadi konten kreator. Padahal hidupnya dulu paling berantakan. Ya mungkin dia berubah. Paling juga pencitraan. Orang kayak gitu tuh cepet naik, cepet jatuh. Aku kemarin makan di resto mahal loh. Bukannya kemarin kamu bilang lagi bokek? Kan ada yang bayarin. Pacar kamu? Ya iyalah, masa aku pacaran sama cowok kere? Yang kemarin bukannya suka marah-marah? Iya, kelihatannya juga agak kasar deh. Kalian kebanyakan nilai orang. Dia tuh tegas. Marah-marah itu bukan tegas. Itu karena dia cowok beneran, bukan cowok lemah. Tapi dia kasar lah. Kalian iri aja. Di meja itu, tawa masih terdengar. Tapi pelan-pelan, kata-kata Lala mulai terasa seperti duri kecil. Nggak langsung melukai, tapi cukup buat bikin nggak nyaman. Obrolan santai berubah arah ketika Lala mulai memperhatikan apa yang dipakai Nadia. Dari sinilah, kebiasaan lama Lala pelan-pelan kelihatan. Ngomong-ngomong, tas kamu bagus dan kelihatan mahal ya? Asli apa KW sih? Asli kok. Nabung lumayan lama buat beli tas ini. Wah, sekarang mampu ya? Kenapa sih ngomongnya gitu? Aku salah ngomong ya? Kalian sensitif banget. Lagi pula aku tuh gak perlu kerja keras kayak kalian. Rezeki aku beda jalurnya. Jalur apa? Ya ada aja lah. Kalian gak usah tahu. Yang penting jujur sama diri sendiri. Kejujuran itu cuma buat orang yang gak pinter main. Tas kamu cocok banget sama outfit aku besok. Aku ada acara penting. Banyak orang penting. Acara apa? Pokoknya penting. Nanti aku kelihatan jelek kalau nggak proper. Kamu mau minjam? Iya, tenang aja. Aku jaga kok. Masa sih sama teman sendiri pelit? Lagi? Yang kemarin aja belum kamu balikin lah. Ya ampun, aku pikir kamu lupa. Bukan cuma tas Nadia, jaket aku juga masih di kamu. Hah? Masa sih? Sepatu aku juga lah, yang kamu pinjam buat kondangan. Sumpah aku lupa. Kalian kok nggak nagih sih? Aku nagih, tapi kamu selalu bilang nanti. Ya, kan aku sibuk, Nat. Hidup aku nggak cuma muter di barang-barang. Tapi itu barang kami lah. Loh, sama teman sendiri kok pelit? Ini bukan soal pelit, tapi tanggung jawab. Ya elah, ribet banget hidup kalian. Lagi pula barang-barang itu kan masih bagus. Bagus karena kamu yang pakai terus. Kenapa nggak beli sendiri? Kamu pikir gampang ya hidup aku? Tapi kamu selalu bilang hidup kamu enak.
Itu kan bercanda. Jadi, boleh atau enggak? Ya, tapi kali ini beneran dibalikin ya. Ih, kalian lebay. Aku bukan maling kali. Bagi Lala, meminjam bukan soal kebutuhan, tapi kebiasaan. Dan selama masih ada yang mengalah, dia akan terus merasa berhak mengambil, tanpa pernah berniat mengembalikan. Lala pulang ke rumah dengan perasaan kesal, tapi juga puas. Di rumahnya, Lala bukan cuma mendapatkan pembelaan, tapi juga dorongan. Ibunya adalah cerminan dari sifat Lala sendiri. Pulang juga akhirnya. Mukanya kok asem banget. Capek, Bu. Teman-teman aku makin nyebelin. Itu tas siapa lagi? Punya Nadia. Alah, dia lagi. Kayak nggak punya teman lain aja. Sekarang dia sok banget, Bu. Barang dipinjem doang ribet. Orang baru punya dikit, emang biasanya gitu. Sombongnya duluan. Padahal aku cuma pinjam. Ya elah, kalau dia bener-bener temen, harusnya ikhlas. Itu yang aku bilang ke mereka. Tapi mereka malah nyerang aku. Kurang ajar ya mereka. Iya, Bu. Aku disudutin. Kayak aku penjahat. Kamu jangan mau diinjek-injek. Aku juga gak mau, Bu. Kamu itu lebih pantas dari mereka. Aku juga ngerasa gitu. Tapi mereka selalu ngerasa paling bener. Nadia itu sok suci. Kerja keras, terus ngeremehin orang lain. Iya, Bu. Padahal hidup aku juga berat. Berat apanya? Kamu tuh cantik. Itu aset. Aset? Iya. Kamu pikir cewek cantik harus susah? Berarti aku gak salah hidup kayak gini. Salah itu kalau kamu mau kalah. Tapi mereka mulai berani nolak aku. Berarti kamu kurang main perasaan. Maksud Ibu? Nangis. Cerita hidup kamu susah. Bikin mereka ngerasa jahat. Itu selalu berhasil sih. Bagus. Pakai terus. Orang baik itu gampang dimanfaatin. Iya, Nadia emang terlalu baik. Makanya kamu jangan kayak dia. Kerja keras capek, Bu. Capek itu buat orang bodoh. Pilih cowok juga jangan yang miskin. Makanya aku ganti-ganti cowok. Pintar. Cowok itu alat, bukan tujuan. Berarti aku lanjutin aja ya, Bu. Selama kamu nggak jadi yang paling bawah, Ibu dukung. Di rumah itu, empati mati pelan-pelan. Yang tumbuh bukan rasa bersalah, tapi keyakinan bahwa memanfaatkan orang lain adalah bentuk kecerdasan. Dan sejak malam itu, Lala tidak lagi ragu. Dia merasa benar. Tas itu sudah berminggu-minggu tidak kembali. Tapi Nadia justru sering melihatnya muncul. Di story, di foto, di unggahan Lala. Sampai akhirnya kesabaran Nadia habis. Hari itu, dia memutuskan datang langsung ke rumah Lala. Nat, kamu kesini? Aku mau ambil tas aku lah. Loh, tas yang mana? Jangan pura-pura lupa. Tas coklat yang kamu pinjam. Udah hampir sebulan. Nat, aku sebenarnya mau bilang dari kemarin. Bilang apa? Tas itu hilang. Hilang? Hilang gimana maksud kamu? Tiap minggu aku lihat kamu pakai. Itu foto lama. Bohong. Itu story 3 hari lalu. Kok kamu nuduh aku bohong sih? Aku cuma mau barang aku balik lah. Kamu kira aku nggak stres? Hidup aku lagi hancur. Kenapa ribut-ribut di depan rumah orang? Bu, Nadia marah-marah ke aku. Bud, saya cuma nagih tas saya. Nagih barang doang sampai teriak-teriak. Itu barang saya, Bu. Sudah lama dipinjam. Kalau ikhlas ya ikhlas, jangan diungkit-ungkit. Bu, itu bukan soal ikhlas. Aku udah bilang ke ibu, aku lagi banyak masalah. Anak saya lagi susah, kamu malah nambah beban. Kalau susah, jangan pakai barang orang, Bu. Kamu enak hidupnya sekarang. Kerja, punya duit, tapi nggak punya empati. Saya kerja keras buat beli itu, Bu. Kamu nggak tahu rasanya hidup aku, Nat.
Tapi kamu tahu rasanya, barang orang dipakai terus nggak dibalikin. Jaga mulut kamu sama orang tua. Saya cuma minta hak saya. Kalau kamu segitunya sama tas, ambil aja. Tapi jangan rusak mental aku. Mentalku juga rusak lah. Mulai sekarang, jangan temenan lagi sama anak saya. Mungkin itu lebih baik. Hari itu bukan hanya tas yang hilang. Kepercayaan, rasa hormat, dan persahabatan ikut runtuh. Dan untuk pertama kalinya, Nadia sadar, bersabar terlalu lama hanya akan membuat orang lain semakin berani menyakitinya.